IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemerintah mengizinkan warga terdampak memanfaatkan kayu gelondongan dari bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Lalu bagaimana mekanisme dan koordinasi yang harus dilakukan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami staf khusus KSP Timothy Ivan. Selamat sore, Mas Ivan. Baik, Mas Ivan, ini kayu gelondongan dapat dimanfaatkan oleh warga yang terdampak bencana. Ini seperti apa mekanismenya? Apakah setiap kayu boleh diambil begitu saja untuk kemudian dimanfaatkan? Ya, pertama begini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek dalam press conference bahwa bagi masyarakat yang hendak memanfaatkan kayu gelondongan ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya, sesuai jenjang tingkatannya begitu. Karena bagi pemerintah pemanfaatan kayu gelondongan ini kan cukup penting ya untuk mempercepat pembangunan huntara, huntap, perbaikan infrastruktur begitu. Nah, cuman begini, kita ini kan harus membedakan. Kayu gelondongan ini ada yang kayu memang bekas terbawa banjir, dan sebagian ini ada juga kayu yang merupakan hasil dari illegal logging. Yang saat ini proses hukumnya sedang berjalan gitu loh. Jadi ada juga sebagian kayu ini yang nantinya akan dijadikan barang bukti. Jadi maksud Anda harus dipilah-pilah apa yang boleh digunakan? Harus dipilah gitu. Oleh karena itu Kementerian Kehutanan telah menerbitkan SE, ini saya bawa SE-nya ya. Surat edaran dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari nomor 467, di mana di situ sudah dijelaskan dengan detail bahwa kayu-kayu gelondongan ini silakan dimanfaatkan oleh warga, tetapi juga koordinasi dengan pemerintah terkait ya, misalkan siapapun yang terdekat di situlah, ada petugas BNPB atau lurah atau camat, RT RW yang terdekat, sampaikan aja, Pak, kayu ini boleh nggak kita pakai gitu kan. Tentu nanti akan diatur mekanisme lebih rigid ya oleh Kementerian Kehutanan begitu. Artinya ketika tadi koordinasi berjenjang sudah dilakukan, kemudian misalnya kayu yang diinginkan atau yang ingin dipakai adalah kayu yang tadi Anda katakan illegal logging nih. Apakah itu diperbolehkan ketika sudah mendapatkan izin misalnya? Tentu kalau kayu yang dipakai nanti adalah hasil dari illegal logging tidak boleh ya, karena kan itu akan jadi barang bukti nantinya. Dan saat ini juga Kementerian Kehutanan telah membuat kebijakan bahwa tidak boleh ada kayu gelondongan yang keluar dari Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Kenapa ini perlu ditetapkan? Jangan sampai nanti ada kayu-kayu hasil illegal logging menumpang kepada kayu-kayu yang legal gitu loh. Ini makanya Kementerian Kehutanan melakukan kebijakan itu, dan rasanya pemerintah juga tidak akan mengekang masyarakat ya yang ingin memakai kayu itu, silakan dimanfaatkan, karena pemerintah sendiri juga akan memanfaatkan itu untuk melakukan percepatan pembangunan hunian dan juga infrastruktur. Ya bagaimana mungkin ya kita di situasi darurat ini kan harus memakai barang yang ada, barang yang tersedia. Namun balik lagi, kita harus juga bisa memilah apakah ini kayu yang bukan barang bukti atau justru kayu ini barang bukti gitu loh. Karena kalau sampai ini kayu adalah barang bukti kan tentu sangat dibutuhkan dalam bagaimana proses. Jadi masyarakat yang sudah terkena bencana kemudian harus lagi memikirkan ini kayu mana yang barang bukti dan kayu mana yang boleh digunakan, itu gimana jadinya? Jadi begini, makanya tadi disampaikan oleh Pak Mensesnek agar para warga yang membutuhkan kayu ini berkoordinasi dengan pejabat terkait, pemerintah terkait, setiap jenjang tingkatannya lah. Nah itu nanti mereka yang akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB, dengan Kementerian Kehutanan gitu. Nantinya mekanisme ini memang sedang digodok oleh Kementerian Kehutanan, dan apa namanya jangan sampai barang bukti ini justru hilang nantinya. Niat baik kita untuk memanfaatkan kayu, tapi di sisi lain malah kita menghilangkan barang bukti. Karena bagaimanapun kan masyarakat juga menginginkan ada proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal logging. Nah sekarang bagaimana kita mau menegakkan hukum yang tegas kalau sampai barang buktinya hilang gitu. Begitu Mas. Ini koordinasi berjenjang harus dilakukan. Apakah cuma sampai pada tahap satu saja atau sampai mana yang dikatakan berjenjang tadi? Sampai terus akhirnya warga dapat menggunakan kayu-kayu gelondongan tadi untuk kebutuhan mereka misalnya? Ya tentu Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa semuanya harus dilakukan tanpa ada hambatan birokrasi. Mungkin begini ya, di bayangan saya ya, tentu kan ini kan sedang dikaji, sedang ditelaah oleh Kementerian Kehutanan. Kalau saya sih berpikir yang simpel aja koordinasinya. Misalkan ada aparat TNI Polri yang ada di lokasi bencana. Warga mau minta kayu, silakan tanya aja kepada TNI Polri-nya gitu kan. Ini boleh nggak dipakai? Karena kan saya sih berharap aparat TNI Polri kita di lapangan dibekali juga dengan pengetahuan untuk memilah mana kayu yang ini. Tentu kita tidak ingin membuat masyarakat ribet ya. Untuk sudahlah tertimpa bencana,
masa harus milah lagi kayu Betul, itu mana maksudnya. gitu. Nah, itu biarkan nanti petugas di lapangan, aparat di lapangan, pemerintah di setiap jenjang tingkatan itu yang melakukan tugasnya begitu. Memang sedang digodok ini aturan teknisnya. Oke, gitu. aturan teknis sedang digodok. Ini Ya. kan biasanya membutuhkan proses. Sedangkan mereka yang saat ini berjuang, yang saat ini sedang bertahan hidup di Ya. lokasi bencana ini kan butuh sesuatu kecepatan. yang cepat. Ya, betul. Nah, ini bagaimana, Mas? Ya, menurut saya sih selama belum ada aturan ditetapkan, silakan saja ya masyarakat menggunakan. Karena Pak Mensesnek tadi juga sudah menyampaikan bahwa yang penting koordinasi. Yang penting itu juga tidak dikomersilkan. Jangan sampai nanti kayu-kayu ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual kepada masyarakat yang lain. Itu kan tentu tidak kita inginkan begitu. Jadi yang niat-niat dari pemerintah ini sangat baik untuk bagaimana kayu ini bisa dimanfaatkan bersama-sama begitu kan. Terlebih kan begini, untuk pembangunan Huntara dan juga Huntap ini kan akan dikerjakan oleh pemerintah gitu. Jadi saya rasa pemerintah dengan pemerintah itu juga akan koordinasi dengan sendirinya. Misalkan BPPD tentu akan koordinasi dengan PNPB. Pemda misalkan Pemkab, Pemkot tentu akan koordinasi dengan Pemprov gitu. Jadi biarkan pemerintah saja yang melakukan. Kalaupun memang masyarakat mengambil kayu 1 atau 2 sih untuk kebutuhan mereka pribadi, saya rasa juga aparat akan mentoleransi itu dengan baik sih begitu. Yang penting bagaimana kebutuhan warga ini bisa tercukupi terlebih dahulu ya. Cuman memang ini kan himbauan dari kami bahwa jangan sampai nanti ada kayu yang hasil illegal logging yang seharusnya menjadi barang bukti justru nanti malah hilang begitu. Baik, ini berbicara surat edaran dari Kementerian Kehutanan. Betul. Sebelumnya juga ada statement yang disampaikan oleh DPR untuk korban terdampak tidak menggunakan kayu-kayu ini secara sembarangan. Artinya ketika surat edaran ini sudah keluar, apakah ini membebaskan masyarakat sama sekali? Ketika DPR juga sudah mengeluarkan statement gitu ya? Ya, balik lagi saya sih berpikir bahwa statement dari anggota DPR itu niatnya baik ya. Balik lagi, kita ini kan berpendapat selalu didasari dengan etikat baik ya. Namun mungkin karena ini situasi tanggap darurat, kita butuh kecepatan, kita butuh ketegasan dalam aturan. Oleh karena itu Kementerian Kehutanan menerbitkan surat edaran begitu. Tinggal nanti pelaksanaannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, kalau masyarakat hanya meminta kayu 1 atau 2 misalkan untuk jadi pondasi atap sementara atau mungkin bisa dibuat untuk jadi kursi, saya rasa sih tidak ada persoalan yang berat begitu ya. Tinggal nanti bagaimana Kementerian Kehutanan dan juga BNPB dan juga pemerintah daerah merumuskan aturan yang paling relevan dan paling mudah untuk masyarakat gitu. Karena ya saya juga setuju bagaimana kita bisa membedakan ini kayu yang bisa dipakai dan mana yang barang bukti illegal logging begitu. Baik, ini juga kita melihat bahwa di lapangan material kayu ini masih luar biasa bertebaran ya, karena memang jumlahnya terus ukurannya yang luar biasa besar, tidak bisa dipindahkan begitu saja. Lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk minimal ya itu tadi membuka akses jalan, terus mengevakuasi kayu-kayu yang masih menutupi sebagian besar badan jalan? Iya, tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Panglima TNI dan Kapolri saat preskon bahwa mereka sudah menerjunkan lebih dari 50.000 aparat TNI Polri. Itu kan tentu mereka bahu-membahu ya untuk mengangkat kayu, bukan hanya kayu, mengangkat logistik, ya, membangun jembatan, beli dan segala macam. Itu satu. Yang kedua tentu Kementerian PU juga punya personilnya, ya. Kementerian PU punya alat berat, punya eskavator gitu. Dan saya rasa sudah banyak ratusan alat berat, bahkan ribuan alat berat yang diturunkan oleh Kementerian PU untuk membuka jalan begitu. Dan nampaknya kalau kita lihat visual terkini sudah berangsur membaik lah. Kayu-kayu ini juga sudah mulai ditampung, mulai dikelompokkan dan mulai dipilah-pilah. Mana yang memang bisa dipakai oleh masyarakat dan mana yang ini merupakan klaster proses hukum. Begitu. Jadi memang di lapangan pun sudah mulai dipilah. Mana yang bisa digunakan oleh masyarakat karena sudah ada surat edaran dari Kementerian Kehutanan tadi. Baik, terima kasih Mas Timothy Ivan, staf sus dari KSP telah berdialog dan berdiskusi bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.